Semua itu Allah ciptakan karena Nabi kan dilahirkan. Makanya kita mesti berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Dari 124.000 nabi, 25 rasul, 5 ulul azmi, yang terbaik yang Allah ciptakan adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Karena semua nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, rasul-rasul yang saya sebutkan tadi berasal dari cahayanya Nabi Muhammad. Bahkan Allah memuliakan dan mengagungkan umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang dipuji sama Allah adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain umatnya nggak dipuji. Kuntum khairul umat, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad. Tinggal kita mau jadi umat siapa? Kita mau jadi umat siapa? Di umat Rasulullah nih modelnya banyak, 124.000 nabi, sifat umat-umatnya ada di sini semua. Ente mau jadi kayak umatnya Nabi Musa ada, ya, mau jadi umatnya Nabi Lut ada, mau jadi umatnya Nabi Ibrahim ada, mau jadi umatnya Nabi Isa ada. Tapi umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang Nabi bilang innama buistu li utama makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau kita mau ikut Nabi Muhammad, kita mesti punya akhlak yang baik. Berarti kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak punya akhlak yang baik, kita bisa jadi menjadi umatnya Nabi Musa, bisa jadi menjadi umatnya Nabi Isa, bisa jadi menjadi umatnya nabi-nabi selain Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad, ikutin jalannya Rasulullah. Melalui siapa? Melalui mereka, para sahabat Rasulullah, para penerus-terusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita at-ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada kita kebaikan-kebaikan dan mencegah kepada kita kejahatan-kejahatan. Di antaranya daripada itu mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu. Kita harus itu. La ilaha. Sekarang banyak nih orang yang ngeduain Allah. Banyak. Udah 20 tahun, 15 tahun dia Islam, dia balik lagi ke dalam agama yang lain. Banyak gak? Banyak. Bahkan bukan orang bodoh, orang cerdas. Bahkan dia itu terkenal. Tapi Allah Ta'ala tidak menginginkan dia menjadi umat yang kekal, umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita, cuman kita minta selalu kepada Allah yang membalik-balikan hati kita. Berapa banyak orang gara-gara jabatan masuk dan keluar agama, gara-gara harta masuk dan keluar agama Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kalian mau at-ta'muruna bil ma'ruf, maka jadikan di diri kalian selalu la ilaha. Dari mulai antum diajarin ibu ama abah antum sampai antum kembali kepada Allah, jangan lepas la ilaha. Dan ikuti Nabi kita Muhammad. Nggak cukup la ilaha illallah, ikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Caranya gimana ikuti Rasulullah nih? Antum hadir di sini, antum duduk di majelis ini adalah salah satu cara yang menggirangkan hati baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Bukan cuma menggirangkan ulama, tapi antum ini menggirangkan Rasulullah
Allah Subhanahu wa taala bilang apa? La tahsabanna alladziina yuqatilunallahu taala amwat bal ahya. Orang yang seperti wali-wali aja dia hidup. Bagaimana dengan Nabi kita Maulana Muhammad? Wali-wali aja dia tahu kerjaan murid-muridnya, kerjaan orang yang ikutin dia seperti para wali-wali songo. Jangan dibilang mati dia. Quran yang bilang bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup diberi rizki. Maksudnya apa diberi rizki? Bisa lihat siapa yang datang ke situ. Bagaimana dengan Nabi kita Maulana Muhammad? Tentu lebih tahu. Kalau wali-walinya Allah aja tahu, bagaimana dengan Nabi besar Maulana Muhammad? Tentu tahu. Dan apa kerjaan ini yang antum kerjain sampai kepada Rasulullah? Ya Allah, fulan ibnil fulan, kata malaikat yang hadir pada malam hari ini, dia membaca namamu Asmaul Husna dan dia bersalawat kepada kekasihmu Maulana Muhammad. Allah bilang laporin sama Rasulullah, wa fulan bin fulan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan salawat adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ini namanya amal ma'ruf. Dan nahi mungkarnya apa? Kalian dibujuk rayu untuk pindah ke dalam agama selain agama Islam, tidak mau. Betul tidak? Tidak mau. Tetap yang dipegang adalah ajaran la ilaha. Yang kedua, antum yang mestinya berada di tempat-tempat yang wallahu a'lam, itu menjauhkan antum dengan Allah, menjauhkan antum dengan Nabi Muhammad. Antum lawan hawa nafsu antum. Antum datang ke sini semata-mata supaya antum punya diri berdekatan dengan Nabi Muhammad. Ini mencegah diri antum tidak kena mungkar. Karena di luar antum bisa mabok, di luar antum bisa ngetrek, di luar antum bisa mejeng, di luar antum bisa hura-hura, di luar antum tidak berbuat perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad. Bisa. Tapi antum lawan. Di sini antum nggak dikasih makan, harus ngeluarin duit dari rumah, ngeluarin bensin, kadang kehujanan, kadang capek. Tapi antum lawan itu semuanya nggak enak. Buat kecintaan antum kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena diri antum tahu bahwasanya hidup tidak selamanya. Hidup akan kembali kepada Allah. Dan orang yang paling beruntung di akhirat nanti adalah orang yang mana di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau segini aja antum nggak kenal, saya tanya Pak Hadi, ente Pak Hadi, satu-satu nama yang di sini kenal nggak? Tidak ada yang kenal. Jangan Pak Hadi, Ustadz Jamal. Saya tanya Ustadz Jamal, yang di belakang itu namanya siapa? Tahu nggak? Nggak kenal. Padahal dia tiap hari cuma selama nemen ente, PA ente. Coba anda tanya ente, yang kacamata, ini kenal nggak? Yang pakai baju coklat, temannya Ustadz Jamal. Temannya Ustadz Jamal nih vokal juga, kenal nggak? Hah? Siapa namanya? Oh, dia lupa, lu nggak terkenal. Ah, murahan. Tuh, segini satu majelis, lu selalu dilupakan, Ji. Iya. Ini tandanya apa? Ini baru satu geng, satu majelis aja ente pada nggak kenal. Bagaimana nanti di padang mahsyar yang miliaran manusia? Bagaimana ente mau kenal sama Nabi Muhammad? Coba caranya agar ente di akhirat saling mengenal dan kalian dikenalkan oleh Rasulullah SAW, maka inilah tempat untuk kalian menyambungkan hati kepada Nabi Muhammad. Nanti dijelaskan bagaimana oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjalankan perintah Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.